Orang Indonesia kalau nggak keras kepala bukan orang Indonesia namanya. Jangan. Sekuat apapun oposisinya pada saat udah berkaitan dengan keselamatan rakyat harus sudah mendukung pemerintah, menurut gua itu harus. Pemerintah itu jangan kalah suaranya dengan para selebgram, youtuber yang dapat informasi dari situ kan. Jadi jangan sampai nanti justru ilmu-ilmunya dapat dari TikTok, si dokter ini ngomong A, si di Twitter sih ngomong ini apa gitu. Covid itu bisa turun kalau misalnya kepala daerahnya malah ninjau peti matinya. Ada berapa gitu? Yang di daerah Jakarta Utara. Ya? Hari ini sebenarnya minggu-minggu inilah ya kita agak kesulitan untuk menghadirkan narasumber karena kondisi juga kita udah ada beberapa janji semuanya udah dibatalkan, jadi bukan ditunda jadi ya. Tunda karena ada PPKM, jadi hari ini gue ditemenin partner gue yang ada tampil di mana-mana. Iya. Di sebuah channel Brickhouse Media. Channel Brickhouse dan The Brick Talk. Oke, gimana kabarnya Bang Samba? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kebetulan juga gue penyintas, Har. Yes. Sama kayak gue. Iya, sama ya. Kalau gue produk barunya, terbaru. Produk baru. Gua produk lama dan alhamdulillah juga udah disuntik 2 kali. Oke. Gua bersyukur keluarga gua, orang-orang terdekat masih diberikan kesehatan juga. Cuma yang membuat gue sedih ini sepertinya memang yang orang-orang bilang itu benar. Sekarang lingkarannya makin mendekat. Dekat, iya betul. Iya, gue juga lihat di teman-teman. Kalau dulu kan yang gue nggak kenal yang sakit. Kalau sekarang udah malah yang kita kenal ya. Kita kenal. Dan angka kematian orang yang kita kenal pun bertambahan gitu. Itu yang membuat gue sedih sih sebetulnya. Makanya gue merasa yang harusnya si COVID ini atau pandemi ini sudah menemukan targetnya Juni kemarin itu sebenarnya sudah mereda. Maka bahkan Bali rencananya mau dibuka di bulan Juli. Mau dibuka Juli ternyata buyar semua. Tapi ada satu hal sih Har yang memang gue sendiri harus bilang dan setengah gue menyesalkan gitu. Sebetulnya para elit politik ini mau ada yang di dalam pemerintahan atau dalam oposisi sebetulnya harusnya bersatu. Sekuat apapun oposisinya pada saat udah berkaitan dengan keselamatan rakyat harus sudah mendukung pemerintah, menurut gue itu harus. Permasalahan COVID lah ya, apapun dalam bentuk apapun ya jangan dipolitisir aja. Iya. Tapi pemerintah juga memang ya nggak Indonesia aja lah, semua negara gagap ngelawatin COVID ini. Kaget. Iya. Nggak ada persiapan kan. Betul. Dan nggak ada pengalaman kebanyakan. Iya. Ada yang udah merasa menang lawan COVID, contohnya Eropa lah. Iya. Kemudian udah bikin event yang tertunda setahun ini. Pada akhirnya jadi menimbulkan klaster baru juga. Sama kayak Peningkatan lagi ya di beberapa negara. peningkatan lagi. Yang Piala Eropa ya. Iya, Piala Eropa. Nggak, sebenarnya nggak beda jauh dengan Amerika ya. Tapi Amerika gue ngeliatnya lebih cuek juga. Dia NBA Final itu udah nggak ada yang pakai masker. Udah. Tapi walaupun penontonnya juga nggak full ya. Penontonnya di final ini udah mulai full. Oh, udah mulai full ya? Udah mulai full. Tapi balik lagi, sebetulnya kapan sih si COVID ini kita bisa hidup bernamai dengan COVID dan kemudian pemerintah bisa mendeklarasikan ini sebagai endemi gitu. Yes. Bukan pandemi lagi gitu. Menurut lo gimana? Ya pemerintah sendiri nggak bisa jawab juga, para ahli juga orang kesehatan yang dari beberapa wawancara yang kita lihat di media juga pada saat ditanya kapan ini berakhir dia nggak bisa jawab juga. Tapi dengan harapan setelah vaksin sih, kan ini targetnya kan herd immunity 70% dari vaksin. Tapi kan vaksin kita juga agak lambat nih jalannya. Betul. Kalah dengan negara-negara kayak Cina, Amerika, Eropa lah ya. Eropa aja yang sebenarnya penyebaran vaksinnya juga cukup bagus. Masih ada yang kena juga. Masih ada yang kena juga, betul. Iya. Targetnya kan 70%. Semua orang udah divaksin lah ya. Iya tuh. Ya, dan betul juga sih kemarin kalau kata Pak Luhut, lo nggak bisa bandingin sama Singapura. Singapura, betul kalau yang Singapura hanya orang Jakarta jumlahnya. Ini kita Jakarta juga nggak seluas Jakarta juga negara dia. Iya, negara mereka nggak seluas juga. Nah, pemerintah pusat sudah mengambil langkah tegas untuk mengambil PPKM darurat. Nah, cuma menurut lo di DKI ini nggak usah ngomongin Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita lihat yang paling tertinggi di DKI ini sebenarnya langkahnya pemerintah daerah udah efektif belum sih? Ya. Kalau dibilang efektif ini juga ya. Tapi ini beda ya. PSBB yang kita pertama kali COVID dulu dengan PPKM apapun istilahnya lah ya. Nah, tapi PPKM ini kan memang programnya pemerintah pusat kan? Yes, betul. Kalau dulu karena belum tinggi, jadi orang juga masih aktivitas, terus media juga nggak terlalu ini. Kalau sekarang kan
berapa 13.000 ya per hari ini ya? 13.000. Nah, pertanyaan gue 13.000 itu bisa turun nggak dengan misalnya kepala daerahnya turun terus di foto marah-marah nunjuk-nunjuk orang gitu, kemudian menjadikan orang itu sebagai tersangka gitu, itu bisa turun nggak sih Har? Atau misalnya enggak lah, kalau secara logika nggak lo marah-marah nunjuk orang dan jadiin tersangka juga nggak bisa nggak menurut kan? Iya. Tapi ada yang menarik juga sih memang pemerintah pusat kita, Pak Presiden dengan walaupun dia sudah divaksin tapi berani datang ke tempat-tempat perawatan COVID ya, ke Wisma Atlet atau nggak tahu lah di mana, pokoknya Pak Presiden datang kunjungan kerja lah ya, kunjungan kerja dan melihat kesiapan untuk penanganan COVID gitu. Tapi emang COVID itu bisa turun kalau misalnya kepala daerahnya malah ninjau peti matinya ada berapa gitu? yang di daerah Jakarta Utara ya? Itu gimana sih? Mengumumkan kematiannya. Apa memang jero mati? Tapi gue bingung juga gitu. Oke, COVID itu peti mati gitu kan. Tapi kan mayoritas ini kan Muslim ya. Apakah perlu peti mati itu Har? Nah, gue nggak tahu kalau protokol kesehatannya harus begitu. Apa? Protokol kesehatannya kan harus begitu kan, harus Ya. pakai peti mati. Jadi mungkin menyerah untuk mempertahankan orang hidup, ya udah siapin aja kematiannya gitu. Nah, kalau menurut lu gimana nih? Penegakan hukumnya di lapangan gimana nih menurut lu? Nah gini, penegakan hukum di lapangan kembali lagi Har. Orang Indonesia kalau nggak keras kepala bukan orang Indonesia namanya. Ini ada rada terjepit juga. Ada beberapa sektor yang memang mewajibkan orang masuk gitu. Yes. Terus kemudian ada penyekatan-penyekatan di daerah-daerah yang di beberapa titik gitu kan. Yang pada akhirnya juga menghambat dan menciptakan kerumunan baru. Tapi kalau itu tidak dilakukan pun akhirnya ramai kerumunan juga gitu. Jadi memang ini juga buah si malakama sebenarnya. Gimana ya, gue ngomongnya juga rada susah gitu. Memang buat pemerintah juga untuk melakukan penyekatan sementara orang-orangnya juga butuh untuk bermobilisasi gitu. Yes. Karena ini bukan lockdown sebetulnya. Balik lagi, sanksinya juga pada akhirnya juga jadi subjektif. Ada yang buka, terus nanti didenda gitu kan. Buka lagi, nanti buka lagi. Mungkin dendanya juga enggak. Tapi mungkin gini juga Bang kali, ada si perusahaan A atau dia nggak masuk di dalam perusahaan yang dalam kategori esensial dan kritikal. Iya. Tapi faktanya di lapangan sebenarnya itu pekerjaan esensial dan kritikal. Iya. Contoh lawyer tuh nggak masuk kantor hukum kan nggak masuk dalam salah satu jenis perkantoran yang esensial atau yang kritikal. Betul. Padahal kita jalan terus kan. Betul. Lawyer nggak bisa di stop juga. Orang mau Iya. didampingin kalau lagi diperiksa gimana? Nah sekarang kalau misalnya pun lawyer dikasih lolos di penyekatan tadi, artinya dia harus melewati kerumunan juga dong. Yes, betul. Tapi gue Itu kemarin, prosesnya, ya. iya, tapi gue kemarin mikir-mikir sebenarnya. Sebenarnya dari semua orang yang disekat masuk dengan berbagai persyaratan, misalnya dia udah divaksin, nunjukin sertifikat vaksin, Iya. kan boleh tuh. Iya. Walaupun dia harus melewati kerumunan ya. Yang menurut gue yang mesti dilepas itu adalah Gojek. Karena kenapa? Gojek itu adalah membantu mobilisasi belanja online. Ya memang karena juga kan sekarang PPKM-nya Jawa Bali kan. Iya. Jadi memang Gojek di Jawa Bali juga Udah cukup ada semua, banyak hampir gitu. semua. Nah menurut gue justru Gojek yang harus dikasih ini khusus. Karena kenapa? Gojek mau nggak mau harus mengantar ke orang, kalau nggak orang nggak makan Har. Yes. Karena Gojek bukan hanya GoFood aja. Ada dokumen mungkin ya. Dokumen, gosen, obat terutama. Iya kan dia beli. Terus kemudian bahan makanan. Ya coba balik lagi Har. Menurut gua akhirnya sebenarnya gini, PPKM mikro ini kan awalnya sebenarnya kebijakan pemerintah pusat yang kemudian harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Terutama untuk DKI yang kasusnya begitu banyak Har. Apakah sebetulnya pemerintah daerah itu sudah melakukan kerja yang sistematis dan efektif untuk menghalau COVID ini? Atau memang dia depend ke pemerintah pusat karena ada panen di daerah lain? Gue nggak tahu. Misalkan kan kadang-kadang ada panen. Mungkin saling lempar tanggung jawab juga. Pusat ngomong begini, daerah ngomong gini, harusnya ke pusat, ke daerah-daerah. Pusat ngomong itu harusnya ke daerah. Iya, betul. Kalau udah ngomong teknis kan. Iya, ngomong teknis. Tapi sebenarnya gini juga sih. Sebenarnya menurut gua gini. Kalau awal-awal COVID terus kemudian lo memberikan sanksi pidana, menurut gua masih masuk akal. Kalau udah seperti ini Har, ini udah pilihan orang sebenarnya Har. Yes. Dan kalau memang kita harus memberikan sanksi pidana dan lain-lain, akhirnya kita tidak bisa menciptakan herd immunity juga. Iya. Menurut gua kalau memang mau memberikan sanksi sekarang atau mau cari muka penjarain orang, jadiin tersangka dan lain-lain, itu justru pada saat mudik. Jangan kasih masuk lagi orang yang mudik. Sementara ya. Iya, nggak efektif lu cuma kasih sanksi ke satu orang yang masuk, yang ngantor gitu kan.
Sementara kerjanya mungkin esensial gitu. Ibaratnya udah buka baju, masuk kamar, ternyata salah kamar gitu ya. Terus dia pakai baju lagi kan? Pakai baju, pakai celana dan ke resepsionis lagi. Oke, satu lagi tadi kan lu ngomong Gojek nih, ngirim-ngirim obat. Nah, menurut lu kan obat, gua lihat juga temen saudara gua dalam beberapa hari ini yang kena Covid juga kesulitan untuk mendapatkan obat. Sementara kata Pak Luhut sampai hari Rabu kemarin dikasih ultimatum obat nggak boleh di stok. Bahkan disuplai. Itu menurut lu gimana tuh? Banyak yang nimbun, Har. Iya, yang banyak yang nimbun. Kan sementara udah di ultimatum juga sama Pak Luhut pada hari Senin ya kalau nggak salah. Kalau di media kan ngomongnya gini intinya, ya udah obat jangan ditimbun, kita udah tahu gudang-gudangnya di mana. Saya kasih batas waktu sampai hari Rabu. Hari Kamis sudah harus beredar obat-obatnya, nggak boleh ditimbun. Nah itu gimana tuh kalau menurut lo? Itu memang harus dilakukan. Itu bajingan banget, Har. Nimbun obat itu tuh bajingan banget. Dalam kondisi kayak gini kan? Dalam kondisi kayak gini. Penegak hukum mungkin pihak kepolisian lah ya. Dan pihak-pihak terkait mungkin harus lebih tegas kali ya. Yang orang yang punya duit aja kesulitan, Har. Apalagi orang yang nggak punya duit, lu bayangin nggak? Lu punya duit, dia mesti beli obat yang harganya jutaan. Sementara mungkin penghasilannya aja nggak sampai segitu. Ya enggak lah, yang termurah aja, yang obat Opik itu kalau kayak oseltamivir ya, kayak gitu-gitu. Itu 200 ribuan tuh untuk 5 hari. Iya 200 ribu. Belum vitamin. Ya untuk menengah ke atas mungkin dia bisa cari, dia mau beli harga berapapun dicari kan. Cuma sekarang kalau misalnya orang masih nyari untung dari sini, gua doakan aja mudah-mudahan itu semua kebajinganannya itu tuh bermanfaat buat diri dia dan keluarga dia lah. Ya kita juga berharap mudah-mudahan apa yang kata Pak Luhut, mau dirazia mau ditangkap juga. Dan satu lagi, orang-orang yang punya uang, yang belum sakit, saking parnonya itu akhirnya ngeborong obat, ngeborong tabung oksigen, stok dan lain-lain. Pasti dalam satu pandemi atau satu bencana pasti adalah manusia nggak punya hati seperti gitu, banyak lah, itu pasti ada banyak. Ya kita coba bisa berusaha dan memang kita berharap pemerintah tegas lah. Tegas aja ya? Justru kalau mau masukin di penjara ya kayak begitu. Yes. Jangan orang masuk kantor malah dipenjarain gitu karena tanjir malu. Gitu. Padahal menghasilkan pajak juga ya kan? Iya. Tapi ini yang kasihan juga nih, ada yang di daerah lain tuh yang pedagang sampai didenda 5 juta atau kurungan 5 hari ya. Waduh itu sebenarnya ini juga terlalu ya berlebihan juga, over juga. Betul. Terus McD cuma 500 ribu katanya informasinya yang dari berita-berita kan, yang dibandingkan orang tukang bubur dan McD jadinya. Pemerintah juga harus jaga juga. Ini kan kondisi orang kalau udah lapar, perut udah yang kasihan itu kan yang gaji harian ya. Iya. Yang dia harus keluar rumah, terus ya berjualan atau apapun lah bentuknya. Terus sekarang dilarang, mobilitasnya dilarang kan otomatis penghasilannya juga nggak ada untuk keluarga dia. Iya, memang itulah kenapa pemerintah itu nggak mau lockdown total. Ya balik lagi, dengan tidak melockdown total itu kan memang harus ada beberapa apalagi yang memang diwajibkan untuk tetap bekerja, supplier obat dan lain-lain juga jangan memancing di air keruh juga lo gitu loh. Prinsip ekonomi kan memang begitu. Kalau permintaan itu lebih banyak gitu supaya dikit memang naik. Tapi ini pandemi, Jack. Ini bukan dalam keadaan normal ya? Bukan keadaan normal. Sama satu lagi pertanyaan gua, korban ini mendingan lo berkorban atau lo uang buat beli kambing lo itu lo kasih buat bantu orang COVID? Kalau itu gue bisa ini, tapi ini gue nggak tahu. Bukan, lo kan bukan. Ya, gue bukan ahli agama. Lo bukan Ustadz Abdul Somai kan? Nah, lo jadi. Gue nggak tahu dirinya. Tadi kalau gue nggak tahu mungkin dikaji orang-orang yang MUI. Iya. Lo kan juga penting juga. Lebaran haji nggak boleh berkerumun nih, pasti sampai tanggal 20 kan? 20 lewat. Atau kan bisa berapa hari tuh Lebaran haji untuk potong ya, mungkin bisa juga masukkan juga ke MUI apakah korban bisa diganti dalam bentuk uang kan, atau betul dalam bentuk ganti dalam bentuk barang yang lain kan untuk korban kan sebenarnya kan esensi korban itu adalah untuk memberikan makan atau membantu orang yang lagi kesulitan kan sebenarnya kan gitu kan. Ya sebenarnya sama aja, ini lebih urgent sekarang menurut gua. Mungkin ya itu kalau itu memang harus dikaji ke ahli agama, ada fikihnya ada enggak kan pendapat. Ya daripada kita korban juga berkerumun juga ke masjid nggak boleh kan, belum boleh. Atau tanya Wan Peti. Nah mungkin. Wan Peti. Berhubung Kiki tadi sama Pitung udah Wan Peti ya. Gue sih berharapnya ini pemerintah udah salah satu langkah yang optimal ya. Cuma sekarang justru memang orang-orang yang di sekitar ini untuk menghadapi atau membantu teman-teman kita yang terinfeksi COVID itu memang kayaknya kita harus bergotong royong. Dan dimulai dari elit-elit politiknya juga.
elit-elit politiknya juga mesti melihat bahwa mereka harus mendukung kebijakan pemerintah sebelumnya. Karena ini untuk keselamatan rakyat, Har. Pada saat dia sudah membantu pemerintah, pasti yang di bawahnya juga mencontoh gitu loh. Ini kita dukung aja gitu. Kita punya apa, kita bisa nyumbang apa gitu. Ya terserah gitu. Cuman ya udah. Ya yang penting juga salah satu misalnya petinggi-petingginya jangan mencontohkan hal yang nggak bagus juga gitu. Jangan memampatin COVID proses pandemi PPKM untuk kampanye. Untuk kampanye politisir lah. Untuk mencari suara, cari dukungan kan. Iya. Pro dan kontra jadinya. Iya, pro dan kontra, makanya kalau kenapa lu nunjuk-nunjuk orang yang salah. Oh iya, terus ini juga ada kabar baik nih. Tapi gue yakin ini juga dari pemerintah pusat sih. Jadi yang isoman itu katanya sekarang udah dapet obat gratis dan cuman menurut gue yang paling penting itu adalah dari Departemen Kesehatan itu memberikan standar buat orang yang isoman. Jadi jangan sampai nanti justru ilmu-ilmunya dapat dari TikTok, si dokter ini ngomong A, di Twitter sih ngomong ini apa gitu. Jadi kasih tahu semuanya. Ini yang mesti dibeli dan ini yang minimum yang harus kalian minum kalau misalnya kalian itu. Betul. Kalau itu setuju gua. Pemerintah itu jangan kalah suaranya dengan para selebgram, youtuber yang dapat informasi dari situ kan. Iya, dari harusnya umpamanya isoman itu berapa hari yang wajib sebenarnya sih? Iya. Dah, berapa hari? 10 hari, standar WHO begini, standar Menteri Kesehatan ini. Itu aja dikampanyekan terus. Mau ngambil obat ke sini. Ambil obat di mana tata caranya. Iya. Gitu kan, bagi yang itu. Itu gue setuju tuh. Pemerintah ini kadang-kadang menurut gue juga masih kurang dalam mengkampanyekan program-programnya gitu. Edukasi gitu. Edukasi, kampanye, pemberitahuan lah apapun itunya. Dan gue melihatnya juga gini, Gue melihatnya gini juga nih. Orang yang COVID itu lebih takut nggak ada kedapatan rumah sakit dibanding ngadepin penyakitnya sendiri. Iya kan? Kayak gue dapat informasi mamanya kayak kemarin kan isoman tuh 10 hari plus 1. Kalau plus 1-nya tuh kan udah nggak ada jalan. Gue dapetnya dari mana? Dari YouTube. Iya. Dan informasi yang jelasnya. Ya dari beberapa YouTuber dokter lah ya. Iya. Kasih ini. Oh ini berarti informasi sama. Di WHO juga begitu. Kementerian Kesehatan juga gitu. Harusnya pemerintah juga udah punya standar sendiri. Iya. Begitu ada informasi mamanya OTG itu menularkan atau tidak. Ya kasih statement aja yang jelas. Terutama yang daerahnya paling tinggi COVID-nya. Kepala daerahnya mestinya step up dong. Itu di mana tuh sekarang? Jakarta lah. Kalau makan aja, udah ya. Oke, belum ditutup. Ya selama PPKM pada teman-teman untuk tetap menjaga prokes lah ya. Iya. Pakai masker, cuci tangan, minum vitamin. Kalau nggak ada vitamin, kalau yang teman-teman yang nggak ini ya kita vitamin D mungkin berjemur ya. Atau minum buah-buahan atau mungkin bisa didapat lah di paskes-paskes tingkat daerahnya masing-masing gitu. Dan buat lo yang kuat ngadepin COVID, belum tentu saudara-saudara lo atau teman-teman lo kuat ngadepin COVID. Ya. Jadi jangan jaga diri lo sendiri, jaga teman-teman lo juga. Ya kita optimis aja lah. Kedepannya ada jauh yang lebih baik lah ya. Iya betul. Nah, ini juga Bang Hari juga kliennya tetap banyak juga walaupun akhirnya kerjaannya jadi menumpuk juga. Oke, sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. See you.